menjadi generasi digital yang berkarakter. Tapi sebelum masuk ke materi kita hari ini, kita ulas sedikit materi minggu lalu, yaitu tentang wudu. Oke, ada yang bisa menyebutkan apa aja rukun wudu yang sudah Umi ajarkan kemarin? Yang pertama, niat. Ada niat? Ada cuci muka. Selanjutnya ke kepala. Terakhir, yang kelima, terakhir, apa yang dimaksud dengan tertib? Oke, udah tahu kan wudu tuh dilakukan sebelum melaksanakan sholat. Selain melaksanakan sholat, kita perlu berwudu kapan lagi ya? Sebelum tidur, sudah itu? Oke, sebelum membaca Quran. Oke, udah itu tadi. Nah, minggu ini kita belajar tentang meyakini Nabi dan Rasul menjadi generasi digital yang berkarakter. Siapa penyusunnya? Ya, Nadira. Oke, Umi ya penyusun. Oke. Jadi, ada tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu melalui metode ini diharapkan peserta didik itu dapat menjelaskan makna iman kepada Nabi dan Rasul, dan juga bisa meyakini bahwa Allah itu mengutus Nabi dan Rasul untuk menyampaikan wahyu kepada manusia. Nah, yang kedua itu, dengan pembelajaran ini, masalah peserta didik itu dapat memberikan contoh secara langsung tentang keteladanan terhadap Nabi dan Rasul dalam kehidupan generasi digital. Sekarang siapa di rumahnya, Umi nak tanya dulu, yang punya Facebook? Punya Facebook ada? Ini punya IG berarti? Iya, punya IG, punya TikTok? Siapa yang di sini sudah punya HP? Angkat tangan. Oke, sudah punya HP semua, berarti sudah masuk ya materi kita. Nah, selanjutnya yaitu melalui pembelajaran ini. Nah, ini adalah TP pertemuan pertama, yaitu menjelaskan makna iman kepada Nabi dan Rasul Allah dengan benar. Nah, yang pertama itu kita meyakini bahwa Allah itu mengutus para Nabi dan Rasul untuk menyampaikan wahyu kepada manusia. Umi nak tanya dulu, apa maksud dari meyakini? Ada yang bisa? Beriman itu apa? Meyakini itu apa? Ada yang bisa? Percaya. Jadi meyakini itu kita percaya. Nah, Umi nak tanya ke anak-anak Umi. Anak-anak Umi percaya tak kalau misalnya Nabi terakhir itu Nabi Muhammad? Percaya. Percaya apa tidak setelah Nabi Muhammad ada Nabi lagi? Karena Nabi Muhammad merupakan Nabi terakhir. Percaya tak kalau misalnya Nabi Muhammad itu diutus sama Allah? Percaya. Yakin dalam hatinya? Yakin. Oke, itu TP-nya. Nah, ini mengapa anak-anak Umi itu yakin kalau kita meyakini Nabi dan Rasul itu penting untuk menyesahkan tauhid Allah? Kenapa? Karena Nabi dan Rasul adalah utusan Allah. Oke, karena Nabi dan Rasul adalah utusan Allah, benar. Jadi, iya, kita harus yakin Nabi dan Rasul itu tuh penting untuk kita ikuti, karena dengan begitu kita bisa mengesahkan Allah. Allah itu esa. Ini step selanjutnya. Nah, ini makna iman kepada Nabi dan Rasul. Iman kepada Nabi dan Rasul berarti meyakini secara hati maupun lisan, mengamalkan bahwa Allah itu mengutus mereka sebagai pembawa wahyu untuk membimbing umat manusia itu tauhid dan kebenaran, serta meneladani akhlak mereka. Nah, dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad itu tuh selalu masuk ini tauhid. Tauhid itu hubungan siapa? Manusia dengan Allah. Nah, jadi ngapa sih perlu gitu kan? Biar kita tuh menjadi manusia yang beragama. Jadi kita punya landasan dalam hidup. Kayak itu ya. Jadi kalau misalnya kita tidak belajar dari Nabi dan Rasul, nanti kita tersesat. Contoh ya, tahu kisahnya Nabi Nuh?
kali. 2 kali tidak apa-apa, kasih tepuk tangan dulu. Tidak dong. Dia tuh sudah bersolawat. Nah, anak-anak Umi, selain nak tidur ada lagi tak yang bersolawat biasanya Cak itu? Ada? Ada. Kapan Ilham bersolawat Ilham? Sudah sholat. Berapa kali? 3. Ngapa dikit-dikit nih? Ngapa tidak ada ditambah? Nah, besok-besok belajar lagi ya untuk sholawat lebih banyak. Itu tadi lewat perkataan kita melantunkan sholawat kepada Nabi. Ada kadang tuh kan kita sering nyanyi Sholatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Sering ya itu? Nah, itu termasuk sholawat juga karena sholawat itu pemujian atau memuji Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang perlu kita tekankan lagi yaitu dalam perbuatan. Cara sih caranya kita meyakini dan mengikuti serta mengimani nabi-nabi itu dengan cara mengikuti Sunnahnya. seperti Puasa Kamis. selain puasa Senin Kamis apa lagi sunnah Nabi Muhammad? Gosok gigi dengan siwak. Oke, membersihkan gigi dengan siwak. Apa lagi? Ada lagi? Berwudu? Berwudu sebelum itu. Oke, berwudu sebelum tidur. Nah, anak-anak Umi tahu enggak kalau misalnya kita mengikuti sunnah-sunnah Nabi, contohnya ada puasa Senin Kamis, tubuh bisa menjadi lebih sehat. Ada yang tahu apa? Karena membersihkan racun. Oke, karena perut itu membersihkan racun. Jadi gini, kalau kita puasa, kita mengontrol makanan yang masuk ke dalam tubuh. Biasanya pagi-pagi makan goreng, siangnya makan es, malamnya makan sate Umi Desi, kadang makan sate ikut, siapa yang nggak itu? Tidak. Nah, kamu suka makan es? Makan just juice suka? Power X suka? Kan itu tuh sebenarnya makanan kemasan yang tidak baik untuk dikonsumsi, gitu ya. Karena itu tuh bisa merusak organ dalam, gitu. Karena itu tuh keras untuk organ dalam kita. Nah, jadi dengan kita puasa itu kita mengontrol makanan yang masuk ke tubuh. Dengan begitu, racun-racun yang ada di tubuh kita ini menjadi lebih bersih. Dari segi kesehatan aja, kalau kita sering puasa nih ya, kita sering puasa, tubuh kita tuh bakal jauh lebih ringan. Ngapa? Karena kita tidak banyak makan makanan yang berlemak. Dengan makan makanan yang berlemak tuh kita menjadi mager. Itu. Terus selain puasa Senin Kamis, sunnah Nabi itu disuruh sholat. Sholat sunnah tahu? Tahu tidak kenapa sholat tuh bisa bikin kita sehat? Karena kita bergerak. Karena kita bergerak berarti itu termasuk Oke, kalau dari segi kesehatannya yang kami bahas, namun itu tuh pernah diteliti oleh para ahli, ternyata di bagian otak manusia itu ada satu tempat yang mana tempat itu tuh bisa mengaliri darah ke seluruh tubuh, tapi posisinya harus dalam keadaan sujud. Bayangin, kalau misalnya kita tidak sujud, darah kita tidak mengalir ke seluruh tubuh. Jadi kalau kita ngikutin sunnah Nabi, kita sering sholat, gitu kan, selain hati tenang, badan juga jadi sehat. Nah, sama cak puasa tadi. Kalau misalnya kita sering banyak makannya tidak dijaga, kita bisa kena diabetes gitu. Nah, anak Umi enggak cuci darah, padahal masih kecil. Nah, jadi makanannya dijaga. Nah, Umi nak tanya, kini kita bahas puasa sunnah. Siapa yang puasa wajib kemarin ada bolong?
perbuatan bersolawat dan dengan perkataan. salawat, dengan perbuatan melakukan sunnah Nabi. Oke, boleh benar. Jadi ini adalah kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Iman kepada Nabi dan Rasul itu sebagai rukun iman keempat. Berarti kita yakin bahwasanya Allah itu mengutus para Nabi dan Rasul untuk menyampaikan wahyu tauhid melalui ucapan lisan bersolawat. Dengan amal yang telah dari tadi adanya sifat sidik. Apa sifat sidik itu? Jujur. Amanah. Apa amanah? Oke, amanah dapat dipercaya. Tabligh. Fatimah. Iya. Dan sholat sunnah serta sedekah. Nabi dan Rasul itu diutus Allah untuk menyempurnakan tauhid, akhlak. Kenapa Wazil? Nah, jadi dengan seperti itu kita bisa menjalani kehidupan dengan tenang, aman, gitu ya. Ada lagi yang ingin anak-anak Umi tanyakan? Ada. Oke. Untuk minggu depan, Umi kasih tugas, catat tuh. Jadi anak Umi buat satu contoh kegiatan yang anak Umi lakukan selama 1 minggu ke depan yang meyakini sifat-sifat Nabi tadi yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya tadi